Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya, host cadangan kalian semua ya untuk episode podcast kali ini. Karena Sinekrip sudah pernah punya host tetap, oke? Dan sekarang gua kedatangan teman-teman dari sebuah PH yang ini bisa dikatakan PH yang menemani Sinekrip tumbuh besar ya sampai sekarang. Langsung kita sambut teman-teman dari Palari Film. Halo, ada Mbak Dede di sini, ada Mas Edwin di sini. Halo. Ini legend semua nih ya. Seumur ya kita ya. Aduh, ya mungkin ya. Coba ditebak guys. Apa kabarnya Mbak Dede, Mas Edwin? Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih udah mau datang sebelumnya ke podcast minimalis ini. Semoga berkenan. Dan pertama-tama gue mau ucapin selamat dulu buat kalian untuk rilisnya Monster Pabrik Rambut. Keren banget akhirnya Mas Edwin bikin horor guys. Gimana rasanya Mas? Rasanya ya horor gemes lah. Horor gemes. Ya, lucu lah, seneng gitu karena horor kan syutingnya tuh menyenangkan gitu. Iya. Dalamnya aja gelap-gelap tapi Syutingnya menyenangkan. terang banget. Iya. Dari dulu Palari pertama bikin film ya, gue selalu bertanya kapankah Palari akan membuat horor. Mengingat horor adalah primadona film Indonesia. Terus agak terjawab ketika Tebusan Dosa tayang. Wah gila, ada Anggino nih bikin horor. Dan akhirnya Mas Edwin juga. Tapi ya sebelum ngomongin Monster Pabrik Rambut, pengen apresiasi dulu karena Palari sekarang udah 10 tahun, betul? Betul. Baru seumur saja. kita. Iya, seumur. Betul. Tahun ini Sinekrip 10 tahun juga, guys. Dan Palari udah 10 tahun Selamat juga. ya, selamat. Mari kita saling memberi selamat. Dan dimulai dengan film Posesif ya di tahun 2017. Itu berarti film pertama Palari ya. Ya. Dan gimana melihat 10 tahun ke belakang sampai tahun ini? Apa yang dirasakan mungkin? Sepatah dua patah sih. Yang pasti sih seneng ya. Yang pasti seneng. Oh, kan? Efek. Ada Monster Pabrik Rambut. Iya. Yang pasti sih seneng karena ternyata kita bisa sampai 10 tahun. Yes. Gitu. Bukan hal yang mudah ya itu. Iya, bukan hal yang mudah gitu. Terus seneng banget juga teman-teman kayak Sinekrip gitu masih tetap nginvite kita sampai sekarang gitu, masih tetap ngikutin film kita gitu. Saya pikir itu yang paling apa ya, yang penting lah. Sambil jalan terus Palari paling enggak berusaha untuk kita punya berapa film ya? Lupa gue kemarin. 10 film ya? 10 film. Oke, kita ya? sebutin aja ya. Mau ke 10. Mau ke 10 ya? Mau ke 10 ya. Mau ke 10 ya. Berarti lumayan lah kalau average pas dong, 1 tahun 1 gitu ya. Iya. Nah, sama kita UMKM juga ya. Apa namanya, 1 film per tahun. Saya pikir itu yang paling masuk akal untuk tim kita yang kecil gitu. Dan jadinya punya waktu untuk benar-benar mikirin filmnya kayak gimana gitu. Tentunya kedepannya pengennya sih bisa produksi lebih banyak lagi gitu. Mungkin setelah latihan 10 tahun satu tahun satu, Yeah. mungkin 10 tahun berikutnya kita bisa setahun 2 gitu ya misalkan. Amin. Amin. Tapi sebenarnya kolaborasi Mbak Dede sama Mas Edwin udah jauh sebelum Palari dibentuk. Bener gak sih? Dari kapan? Dari Mas Edwin bikin film pendek? 2006 lah ya. Oke, berarti 10 tahun. 20 tahun berarti 10 tahun yang lalu lagi. Gak usah dihitung dong deh. Gak usah dihitung. Terlalu ini angka terlalu sensitif ya. Gak apa-apa. Gila lama juga. Iya, udah jauh juga. Apa yang bikin kolaborasi ini awet? Gue terlalu penasaran nih. Berarti gak pernah slack ya ini selama ini. Gak mungkin lah. Pasti udah lah. Apa namanya, sesuatu yang emang justru karena kita, apa ya, kalau menurut gue mungkin dari awal pertama kali ikut maksudnya bikin film sama Edwin tuh kan ya, awalnya kan saya kan kru aja ya gitu. Saya mulai dari kostum designer gitu. Kemudian ketemu Edwin di sebuah produksi, terus abis itu Edwin sama ada satu temen namanya CD waktu itu bikin Bayi Buta Angin Terbang nih ya. Terus Edwin bilang, kan saya sutradara dek, CD DOP, kita nggak ada produser dek.
lu aja yang produserin gimana? Mungkin karena nggak ada pressure ya di awalnya gitu. Jadi lebih kayak udah sini gue bantuin deh. Tapi kebantuinnya panjang banget sampai sekarang. Tapi sebenarnya waktu film panjang itu saya juga belum kepikiran untuk bikin film panjang. Iya. Karena sebelumnya film pendek ya, sama Dede kan bikin film pendek 2006 6. itu Trip to the Wound, Hula Hoop sebelumnya 2000. Ya. Hula Hoop sebelumnya ya? Enggak setelahnya ya. Ya pertama Trip to the Wound itu ya. Itu kan bareng sama Babi Buta yang terbang. Tapi tadinya tuh nggak kepikiran bikin film panjang dulu deh itu. Buru-buru banget gitu, masih pengen main-main di film pendek. Terus ya dia lah gitu yang menyemangati gitu dengan kekacauan yang dia buat juga ya jadi film panjang juga gitu akhirnya gitu. Iya. Sebagai film pendek kepanjangan, udah deh jadi film panjang aja. Tanggung gitu. ya. Berarti posesif itu didorong oleh Dede gitu. Udah bikin. Justru setelah kita melewati masa bikin di Babi Buta film ya, Ya. setelah film-film pendek, setelah apa aja sih Babi Buta yang ingin terbang, Babi Buta yang ingin terbang, Postcard from the Zoo, terus ada 3 film pendek yang kita bikin, yang apa namanya The Fox Exploits the Tiger Tonight, terus ada Diana sendiri, sama Kisah Cinta yang Asu. Iya. Bikin dokumenter sensor, potongan kita. Abis itu kita sempet break dulu tuh karena Edwin sekolah, saya sekolah gitu. Pokoknya kita off dulu lah. Berapa lama tuh? Mungkin 2 tahun. 2 tahunan ya. 2 tahun ya. 2 tahun kira-kira 2 tahun. Nah, cuman kan inget nggak di zaman waktu lagi di zaman itu pembuatan video klip tuh banyak banget di zaman itu. Itu kan zaman-zamannya video klip banyak banget. Kan. Musik video guys, mungkin musik video. Takutnya ada. Iya benar. Video klip tapi emang bener gitu. Awal tahun 2000 itu kan banyak banget pembuatan video klip kita waktu itu nyebutnya ya. Sekarang musik video. Nah, di zaman itu saya kenalan sama Edi. Oke. Edi Muhammad Zaidi ya. Yang jadi produser yang sekarang, juga. Jadi partner kita juga bareng-bareng bikin Palari Films. Jadi pas Babi dulu, abis itu kita break sebentar, terus pas balik lagi ke Jakarta karena kebetulan lagi nggak di Jakarta juga semuanya. Terus balik Jakarta, terus ketemu Edi, dari situ kita baru mulai Palari Films di 2016. 2016 ya. Jadi original membernya 3 ya. Original member Palari 3 ya, Palari Film. Tunggu, gue selalu penasaran Palari itu diambil dari kata apa? Coba pindah ya. Kapal pinisi itu disebutnya Palari. Di Makassar. Oke. Cukup senang juga gitu ya menemukan, karena kan itu kan nyari-nyari juga gitu waktu itu ya gitu. Iya. Macam-macam lah gitu ya. Ininya apa kemungkinannya dari bertiga ini gitu. Terus ya kalau kami semua senang jalan-jalan gitu. Terus ya jalan-jalan naik apa ya, masa naik mobil, naik pesawat kayaknya kurang asik deh. Kan Indonesia juga banyak nih lautnya, jadi kapal deh gitu. Kapal dan si Palari ini gitu yang emang salah satu inilah gitu ya, ya Indonesia banget gitu pinisi ini kan. Kelihatan nggak sih Palari itu kapal logonya? Iya. Gara-gara ngomong gitu jadi nggak nih. Dan segitiga juga bertiga. Oh iya ya. Gila. Bukan Illuminati ya guys. Bisa. Sekarang Palari udah banyak bikin film panjang gitu, dan film buat bioskop, film buat streaming juga gitu ya, kayak Netflix juga gitu. Apa sih bedanya gitu setelah sebelumnya pendek gitu kan, terus sekarang jadi bikin film fitur film semua gitu kan. Kalau tadi Mas Edwin bilang masih pengen eksplorasi gitu ketika pendek, tapi ketika udah bikin film panjang apakah ada yang harus dikompromikan? Ini pertanyaan yang benar, selalu pengen ditanyain sih. Saya rasa kedepannya tuh kita memang akan terus akan ada bentuk-bentuk baru ya. Apalagi sekarang itu kita hidup di zaman perkembangan teknologi yang bisa dibilang kita nggak bisa bendung gitu. Benar-benar semua justru lagi berusaha memaksimalkan atau mengoptimalkan teknologi itu bisa sampai mana sih gitu loh. Malah di-push
even lebih jauh lagi gitu kan. Dan itu konsekuensinya pasti kena ke ruang pemutaran gitu. Dulu kita hanya nonton ke bioskop gitu, sekarang kita punya OTT gitu, dan kita nggak tahu lagi ke depannya akan ada bentuk-bentuk apa lagi ya gitu. Dan itu semua ada karena teknologi. Tapi kalau menurut saya ruang-ruang pemutaran itu semua punya karakternya masing-masing, saya pikir ya gitu. Memang waktu awal film itu adanya di bioskop ya kita semua pasti ke bioskop, dan saya pun tetap seneng ya di bioskop karena the best way to watch film, kayak satu hal layarnya besar, terus maksudnya kayak kita semua bisa sepakat dalam waktu 2 jam masuk ke dalam ruangan yang gelap dan fokus nonton gitu. Jadi rasa bahwa kita kalau ke bioskop itu masuk ke dalam experience gitu ya. Kalau sekarang semua orang ngomongin immersive experience, bioskop is very experience ya nggak sih kan gitu. Kita masuk ke sana tiba-tiba ikut cerita orang gitu. Tapi ya tadi ya balik lagi kalau misalnya pertanyaan Arya gitu, bedanya apa sih? Saya rasa kalau kayak di kemarin kita bikin sama OTT juga kan, sama Netflix Kabut Berduri gitu kan. Cerita itu udah ada lama di Edwin juga gitu, pengen bikin thriller nih gitu kan. Dan apa namanya? Tapi kapan ya dan kita kan tahu ya thriller di bioskop kayak gimana ya gitu. Jadi waktu apa namanya mereka approach terus mau bikin bikin film sama Edwin, terus ya saya tanya sama Edwin lah, maksudnya kita ngobrol lah ya di internal Pari, cerita yang mana ya gitu dari bang cerita kita. Terus Edwin bilang ya udah thriller ini deh gitu. Jadi saya pikir semua apa ya, dan di OTT itu kan kita di Netflix itu kan kita diberikan ruang juga untuk apa ya, eksplorasi yang berbeda lah gitu. Dan menurut saya beda tempat itu justru harus gitu tuh. Benar, gitu. Harus betul. beda-beda, karena kalau semuanya sama, wah ngapain gitu kan. Justru bisa di-push lebih lagi ke hal-hal yang mungkin kita akan punya kesulitan, punya challenge yang berbeda kalau di bioskop gitu. Jadi saya yakin semua nih ke depannya, semua bentuk-bentuk ruang pemutaran yang akan muncul harusnya akan punya kekuatan yang berbeda-beda, dan itu ya kejelian kita lah ya, kecermatan kita untuk bisa nge-push sampai mana gitu. Termasuk salah satu yang gue suka juga sih Kabut Berduri gitu. Dan ya alhamdulillah benar ada Netflix jadinya bisa terjadi ya kan ya itu. Kalau gue perhatiin Palari dari dulu juga selalu ngasih sesuatu yang beragam ya, maksudnya dari posesif, terus Aruna gitu kan, terus Seperti Dendam BTW itu epic sekali mas. Salah satu film yang fun banget ya menurut gue gitu. Terima kasih. Fun banget, dan kayaknya ya jarang aja gitu ada film kayak gitu. Terus bikin film buat Kabut Berduri, Dear David juga kan ya kalau nggak salah. Ali dan Ratu-Ratu Queens juga gitu kan, Tebusan Dosa, terus akhirnya Monster Pabrik Rambut. Jadi emang ini tujuannya adalah untuk nge-tackle semua dulu gitu, kita coba, atau emang pengen ada kita spesialisasi di sini gitu? Ada nggak kesan kayak gitu? Ya nggak ada kayak harus begini harus begitu sih. Nggak ada gitu. ya. Memang dalam seperti logonya kapal gitu ya, berjalan ketemu ikan, ketemu udang, ketemu kepiting, ya diolah gitu. Diolah. Waduh. Jadi ikuti aja ya. Kita kan juga lihat film kan juga macam-macam ya. Kita semua suka film dan nggak pernah kayak fanatik banget ke satu bentuk gitu ya. Selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kami ngelihatnya itu sebagai alat juga gitu ya, genre mau drama, horor, komedi, semua punya apa karakteristiknya yang mana yang bisa relevan di saat itu ya, itu akan menjadi sebuah bentuk gitu, gaya. Iya sih. Beberapa film Palari juga gue lihat sih emang timeless ya untuk topik yang diangkat ya. Jadi mau ditonton kapanpun kayaknya masih oke-oke aja gitu. Oke sih ya kayaknya ya. Iya, kita harus emang bikin sesuatu yang timeless. Yang kalau ditonton 10 tahun Karena lagi masih relevan gitu sama sekarang. Ngomongin horor gitu ya, genre yang tadi sempat disinggung ya sebagai genre primadona orang Indonesia, penonton terbanyak Indonesia, 2 diantaranya horor ya guys, 5 besar. Jadi kayak 5-3 pokoknya horor is the best lah pokoknya di Indonesia.
keputusan Palari gimana nih untuk menjajal genre ini gitu? Hidup kita udah horor soalnya, Mbak. Itu bener banget Iya, tuh, ya gitu. kan? Kami percaya sama suara pembuatnya, filmmakernya gitu ya, mau dari penulisnya, mau dari sutradaranya gitu ya. Apa yang mau dibuat itu selalu jadi apa ya, pegangan awal gitu ya. Ini ada misalnya Angginun bawa cerita Tebusan Dosa waktu itu horor gitu. Dia emang datang dengan horor itu. Oke, jadi emang udah Tanpa ada analisa-analisa yang panjang gitu kenapa mau bikin horor itu kami anggap datang dari memang dari hati gitu. Nah itu penting sekali gitu. Kita mengelola film tuh bisa lebih dari setahun, 2 tahun gitu ya, bahkan panjang lah sampai pengersipannya segala macam gitu. Jadi kalau nggak terlalu personal dibawa oleh filmmakernya kok kayaknya sayang ya ngabisin waktu gitu. Dan kedua memang horor itu seperti tadi yang dibilang Arya bahwa kebanyakan filmmaker maupun penonton film Indonesia senang gitu dengan genre itu gitu ya. Horor dan tumbuh juga. Saya juga nonton film horor dari kecil juga gitu ya di Indonesia dari nggak cuman sekarang ya, emang dari tahun waktu kita tumbuh 80-an yang paling banyak horor gitu ya dibandingkan filmnya Teguh Karya. Tapi itu filmnya Teguh Karya jadi muncul karena ada horor-horor ini juga gitu kan, sebagai diferensiasi gitu. betul. Artinya ya sangat wajar dan organik gitu ketika ada filmmaker yang terpicu gitu untuk membuat sebuah film merespon kecintaan kita sebagai penikmat horor. Yes. Jadi ya itulah gitu ya kenapa kita di 10 tahun ini ada dua film yang punya sentuhan horor ya, dan horornya pun juga kalau kita lihat tetap masih Palari yang benar yang full horor gitu ya, tetap ada gabungannya kayak misalnya Tebusan Dosa itu kan ada dramanya ada juga misterinya, gitu, kan sebenarnya rasa tentang menjadi seorang ibu yang kehilangan anaknya gitu. Sementara Monster Pabrik Rambut juga ngomongin relevansinya dengan budaya kerja yang berlebihan gitu, yang memang dikemas juga dengan nggak cuman horor sebagai horor jump scare kan ngagetin aja, tapi juga ada sentuhan fantasinya, komedinya juga gitu, yang emang kalau itu emang saya pribadi emang senang gitu ya dengan percampuran dan tabrakan-tabrakan genre yang bisa diselaraskan untuk merespon kondisi sekarang gitu. Oke, menarik banget ya. BTW gue belum lihat trailernya Monster Pabrik Rambut sama sekali ya, karena emang gue tipe yang bukan mau nonton trailer. Oke. Jadi tolong jangan spoiler. Spoiler. Nanti nonton di bioskop aja. Ada juga trailernya. Iya benar. Tapi yang bikin yang bikin Monster Pabrik Rambut gimana ya, ini tanpa harus spoiler gimana ya? Monster Pabrik Rambut berbeda itu apa ya gitu. Selain tadi mungkin masih dibilang sedikit ada ya banyak elemen-elemen yang ditabrak-tabrakin gitu ya, itu salah satu yang gue tungguin juga gitu. Tapi apakah ada hal lain gitu yang bikin tadi ada ngomongin soal elemen fantasi. Nah itu juga sejauh apa tanpa harus spoiler. Soalnya pernah ada horor Indonesia. Agak susah ya. Soalnya ada horor Indonesia juga dulu sempat pakai elemen fantasi gitu kan, dan ya itu juga hal yang jarang sih menurut saya gitu dilakukan di film Indonesia, ngomonginnya nggak klinik melulu gitu, ada hal yang lain gitu. Ya memang susah untuk kayak bilang ngeklaim ini beda banget. Iya. Namanya juga film umurnya udah 100 tahun lebih. Pasti ada aja lah gitu ya. Pernah dilihat. Iya benar. Mungkin filmmakernya belum pernah ngeliat, tapi ada orang lain yang udah ngeliat terus bisa connect gitu. Jadi mungkin kata-kata berbeda itu ya bisa dibilang berbeda dalam konteks yang nggak yang satu-satunya baru juga. Iya benar. Punya unikan lah. Ya betul. Mungkin itu bisa dikategorikan sebagai pendekatan artistik aja gitu ya. Memang nggak banyak aja yang menggunakannya itu gitu. Misalnya di film ini bukan setan gitu ya, yang jadi karakter
utama dari bumbu horornya ini itu bukan Ya benar. setan gitu, tapi Iya. monster gitu. Iya. Ada makhluknya, Nah, creature-nya. creature berarti kan. Ya. Lalu ya penggunaan visual effect yang ini juga nggak baru, ini digunakannya di era-era 80-an di film Indonesia pun gitu, yang menggunakan efek-efek praktikal gitu, Iya, yang semuanya ada barangnya gitu, bukan dari komputer Yes. 3D gitu. Itu juga bukan hal baru, tapi memang nggak banyak yang Iya, menggunakannya betul. sekarang ini gitu. Efek-efek kejutannya juga nggak cuman sekedar ngagetin dalam konteks dar gitu, dan nggak banyak mungkin Iya. itu nggak dibandingkan dengan yang muncul belakangan ini di film Indonesia, yang saya rasa juga terpengaruh dengan horor-horor tahun 80-an juga, di mana yang diandalkan itu bukan teknologi ngagetin gitu. Karena mungkin tahun 80-an itu juga masih terbatas ya kan, sekarang udah ada Atmos segala macam, makanya ada orang tuh explore dengan berbagai macam jump scare gitu ya. Tapi di sini mungkin jump scare-nya nggak sebanyak pada umumnya gitu, tapi tetap bisa bikin merinding gitu bikin rambut-rambut bulu-bulu kita berdiri kayak di monsternya juga gitu ya, yang emang banyak rambutnya itu gitu. Oke, ya. Tapi ngomongin 80-an, gue nggak nonton trailernya, tapi denger emang trailernya aja pakai narator. Ya. Kayak film jadul juga. Jadi emang ini sebuah tribut kali ya, atau emang Mas Edwin punya memori dengan horor 80-an sampai diterapkan di sini. Ya sebenarnya itu lebih mengingatkan kita juga, itu kan bagian dari promosi ya. Iya benar banget. Metode promosi gitu ya. Nanti mungkin Dede bisa jelasin juga lebih panjang bahwa untuk menarik perhatian itu ya berbagai macam cara lah ya gitu untuk menggunakan trailer ini gitu. Dan lagi-lagi di era 80-an itu banyak penggunaan narasi voice over yang kayak kita dengar di radio gitu ya. Dan kita juga bekerja dengan penyiar radio sebenarnya. Oh, itu penyiar radio benar. Oke. Yang isi voice overnya itu namanya Leonardo Ringo, yang punya suara sangat khas gitu. Dan di era tahun 80-an itu juga ada itu orang yang emang kerjaannya bikin voice over aja khusus untuk trailer film Indonesia. Jadi punya karakter, misalnya kalau film drama pakai kerja dengan siapa gitu ya, aktor suara siapa gitu, horor siapa itu menyenangkan gitu, punya ada spesiality seperti itu. Jadi trailer pun buat kami itu juga pengen direspon juga gitu, bukan sekedar promosi gitu, tapi dia juga satu bentuk yang yang punya daya tarik artistik juga, dan bahkan historik gitu. Unik sih, unik benar. Tadi kalau mau nyari sesuatu, Mbak Dede bilang ada keunikan ya, dari trailer aja udah ada keunikan gitu. Ya mungkin orang belum, atau orang zaman sekarang belum sadar gitu ya. Menarik juga sih. Tapi kalau developnya sendiri berapa lama? Kita syuting kan tahun berapa sih? 2026 ya? 2026. 26 terus Berlin 25. Oh, kita syuting 2024 berarti. Oh iya. Kita syuting 2024 akhir tahun. Artinya kita mulai develop 2023 ya. Lanjut lama juga loh. Iya. Tetap 2023, 2024, 2025. Ya, jadi 2023 tuh kita mulai, Edwin sama Eka mulai ngobrol. Oh iya, yang nulis Eka ya? Eka Kurniawan ya di sini. Bertiga ada satu lagi dari Jepang, Daisy Matsunaga. Oke. Ya, Edwin sama Eka mulai duluan, develop 2023. Kemudian satu persatu tuh sepanjang 2023 akhir sampai 2024 tuh nyari-nyari partner co-production. Terus akhir 2024 syuting. Kemudian ngedit. Habis itu 2025 ngedit. 2026 ya Berlinale. Iya. Juga ya, aduh cepet loh, ya ampun, tetap panjang loh. Tayang pertama di luar di mana berarti? Di Berlin. Di Berlinale. Berlin bulan Februari lalu. Bulan Februari lalu. Gimana melihat penerimaan di sana? Seru sih, seru. Kita pas world premiere ya banget, hari H-nya. Lupa tanggal berapa. Pokoknya venue-nya 14 Februari. Oh iya, Valentine. Nice. Monster ya. Monster. Oke.
Itu venue-nya kita gede banget, 2.000 orang. Satu venue Oke. ya, 2.000 orang gitu. Full, seru Iya, gitu. iya. Pulang nonton juga masih ada yang nanya-nanya gitu Iya. kan. Kemudian para cast juga happy karena Iya. mereka kayak rata-rata mereka baru pertama kali ke Berlinale ya, festival ya. Iya. Iya. Terus jadi seneng ngelihat langsung gimana sih di festival tuh kita ngapain sih gitu. Iya. Itu kan hal yang paling menyenangkan ya gitu, bisa memperkenalkan dan Iya. mereka ikut serta di sana gitu. Ada Manda, ada Iqbal, Iqbal. ada Sal, ada Iya. Iya ya itu. Iya. Terus mereka oh ya sama Bu Aryani Iya. yang jadi Bu Sri karakternya. Terus ya mereka ikutlah dalam kegiatan-kegiatan kita si premier itu. Terus kita ada lima pemutaran selama di sana. Ada yang buat jurnalis, ada yang itu gitu. Seneng, saya rasa semuanya seneng ya gitu. Yeah. Dan kita masuk di program yang namanya Berlinale Specials Midnight. Yes. Jadi dikurasi langsung sama si festival directornya. Dan ya disebutnya midnight walaupun tayang kita jam 6 sore. Tapi Udah Tapi di sana gelap ya, udah gelap ya. banget dan dingin banget. Itu nggak midnight beneran. mungkin midnight di Jakarta. Di Jakarta. Karena udah Midnight di Jakarta. jelas tuh kalau Jakarta. Oh iya benar. Mungkin maksudnya midnight Jakarta. Benar. Iya. Terus abis dari Berlin kita ke Brussels dulu ya. Hong Kong ya. Brussels. Brussels. Dulu ya. Brussels tuh fantastik ya. Brussels International Fantastic Film Fantastic Film Festival ya. Film-film fantastik. Nah, betul dia. Film-film fantastik karena itu trailer kita fantastis. Betul. Habis itu Hong Kong dan yang akan datang ini kita akan ke Fantasia di Fantasia. Fantasia, Oke, ya. jadi setelah tayang di Indonesia berarti ya. bulan Juli. Bulan Juli. Gokil. Iya. Kan sebenarnya Pak Lari terutama Mas Edwin udah berkecimpung lama di festival-festival dunia gitu ya. Terus melihat sekarang gimana iklim festival-festival film dunia, apakah masih serame dulu gitu atau sekarang justru lebih rame atau enggak sebaliknya? Nggak sering juga sih. Tapi kan kayak sebagai tiap tahun pemenang gitu. Locarno gimana coba? Ya beda-beda kan waktu Beda-beda. saya datang awal-awal waktu film pendek, ada pernah juga di film dokumenter, Iya. atau yang kayak Postcard from the Zoo sama Dendam sama ini di festival yang memang lebih besar. Iya. Semuanya beda-beda nih gitu. Ada festival film pendek itu seru banget gitu ya karena ya khusus film pendek gitu ya. Dan emang di festival itu kan selain kita saling apresiasi, mengkritik satu sama lain, belajar banyak dari teman-teman yang lainnya, kebanyakan dari filmmaker dan penonton juga. Tapi ada film marketnya juga gitu ya, jualannya gitu. Nah kalau film pendek itu emang rada-rada jarang tuh yang bisa ada jualan-jualannya walaupun udah diusahakan tapi ya sangat terbatas lah. Jadi kita lebih bermain-main aja gitu, nonton, senang ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi kemudian jadi networking gitu, networkingnya kuat sekali di festival film pendek. Sementara di festival kayak di Berlin kemarin misalnya yang lebih bisnis gitu ya, karena mungkin beda gitu ya, jadi lebih yang ngomongin tentang promosi, distribusi gitu ya, yang emang diperlukan juga gitu untuk menyebarkan film ini gitu. Jadi beda-beda pengalamannya gitu, dan saya rasa makin kesini kan banyak juga ya gitu filmmaker yang datang dan pergi gitu ke berbagai macam festival itu. Jadi kami juga saling bertukar pengalaman, ngobrol-ngobrol apa ini apa itu gitu. Sementara kalau di awal-awal misalnya kami di film Babi Buta yang terbang misalnya itu tahun 2008 lebih clueless gitu ya, nggak tahu mau ngapain di sana, kedinginan, kelaparan gitu. Jadi ya macam-macam pengalamannya gitu. Sekarang banyak banget film-film Indonesia, tidak bisa dipungkir udah banyak ya yang diputar di luar juga gitu. Ya acknowledge-nya makin gede lah. Dan itu sesuatu yang kita rasain, kita rasain ya. Benar, dari waktu kita awal 2008 Babi gitu ke sekarang 2026 gitu ya. Itu kan kayak jumlah film yang Indonesia yang tayang ke festival makin banyak ya kan. Itu juga jadi ngasih
Saya seneng sih karena artinya semakin banyak orang yang juga semakin paham ke festival tuh ngapain gitu. Dan kalau kita runut gitu ya, sejarahnya festival itu kan berdiri emang karena dia kayak mungkin istilahnya yang tepat menurut saya adalah curated market. Festival itu curated market. Ibaratnya tuh kalau di Jakarta ada bright spot market. Nah itu kan curated market kan gitu, orang dikurasi untuk bisa ikutan di sana. Nah film festival tuh sebenarnya logikanya seperti itu gitu. Dan tiap negara biasanya punya tuh satu festival yang besarnya lah gitu. Dan sekarang tuh saat makin banyak yang ke festival juga makin menurut saya ya orang makin punya ngelihat opportunity tuh macam-macam gitu. Dan kalau keluar itu kan ya buat gerbang-gerbang jualan distribusi di luar lah. Itu ada opportunity itu juga, kesempatan arena yang berbeda gitu ya, kesempatan yang berbeda gitu. Jadi saya pikir kayak kita film-film kita dari zaman waktu lagi Bawi Buta Film atau sekarang di Palari itu sesuatu yang tetap kita juga usahakan untuk maintain terus ya gitu, karena ini dua antara di bioskop di domestik sama ke festival di luar itu menurut saya sama-sama market, cuman ini beda jalur aja gitu, beda track lah ibaratnya, beda betul. Kereta nih. Iya benar. Makanya JAF kemarin seru sih, ada JAF Market ya kan, betul. Jadi bisa lihat progres perkembangan dan lain-lain. Kalau kita ngomongin JAF tuh sedikit aja gitu ya, misalnya kayak JAF Market itu kan mulai ada 2 tahun terakhir ya. Iya betul. Gitu. Nah sebelumnya kan hanya ada JAF Film Festival gitu kan. Nah di luar juga sama sebenarnya gitu. Festival yang besar itu yang kayak tadi Adin bilang tuh Berlin. Festival-festival besar deh kayak Berlin kan gitu misalnya, atau Toronto gitu. Itu adalah festival-festival yang besar gitu. Ini festival-festival yang besar yang punya market. Gitu. Jadi festival, ingat gak sih waktu lagi JAF Film Festival, begitu ada market dia kan langsung ngoek gitu kan, tambah gede kan. Nah di luar juga kayak gitu. Yang gede-gede banget itu adalah festival film yang ada marketnya. Karena ada banyak festival film yang gak ada marketnya. Gitu. Contohnya Venice, dia ada market tapi marketnya kecil gitu misalnya. Atau ada festival lain yang gak ada marketnya juga. Gitu. Jadi kita juga perlu jeli tuh ngelihat opportunity apa sih sebenarnya yang kita tuju ya. Ya nantilah semoga bisa ya ke festival. Harus ya. Baru bisa ke Java aja sekarang. Tapi kan kayak pemerintah bisa minta pemerintah. Bisa. Coba tolong di-share rahasianya. Kirim. Soalnya kayak misalnya kayak sekarang nih kan ada delegasi Indonesia lagi banyak tuh, lagi ada program. Oh iya yang ke Cannes itu ya. Ini gitu kan. Itu kan dari pemerintah kan. Pemerintah itu ada banyak produser yang juga dikirim ke sana. Menurut saya udah butuh juga nih gitu. Maksudnya teman-teman yang dari komunitas garis miring media gitu kan, kayak Sinekrip gitu atau yang lainnya juga gitu. Perlu supaya jangan sampai nanti ada knowledge yang ketinggalan. Ya nggak sih, yang nggak on par gitu loh. Jadi saya rasa baca juga of course cukup, tapi kan kalau lo kesana experience beda lagi kan. Benar. Semakin paham gitu kan. Jadi saya pikir itu sesuatu yang harusnya pemerintah bisa. Dan networking juga ya. Kalau memang tujuannya pemerintah mau ngasih tahu bahwa hey keren dong film Indonesia. Selain film-filmnya harus keren juga ada ekosistem juga didukung oleh salah satunya media. Betul. Dan para penulis kritik itu juga harus muncul gitu di festival-festival itu. Saya rasa itu yang dari dulu sampai sekarang masih kurang gitu. Bahwa nggak ada yang menuliskan film Indonesia dengan objektif dan tepat sasaran untuk international audience atau pembeli internasional. Jadi yang ada adalah ya kita punya penulis-penulis yang bagus-bagus untuk Indonesia gitu, untuk penonton film Indonesia, tapi dalam konteks international market atau pasar internasional itu juga dibutuhkan gitu, bahwa kenapa sih film Indonesia nggak muncul? Ya karena nggak dikenali. Siapa yang bisa mengenalkan selain filmmakernya? Ya penulis, jurnalis, media gitu. Benar. Iya sih. Karena waktu lagi Monster Pabrik Rambut Sleep No More ya, waktu lagi di Berlinale kemarin kan kita punya slot tuh, ada 2 slot pemutaran khusus jurnalis, media, komunitas. Di luar juga banyak komunitas dan mereka datang
dan mereka nulis Iya, soal iya. nomor gitu Iya, iya. misalnya. Nah itu kan mereka datang, mereka nulis tentang film Indonesia kan. Kalau dipikir-pikir ngapain komunitas Eropa ini nulis Iya. film Indonesia ya nggak Iya, sih? iya. Gitu. Iya. Tapi itu penting gitu, sehingga kalau misalnya yang di Indonesia juga nulis minimal buat film Indonesianya Iya. gitu. Ya memang perlu bahasa Inggris segala macam itu bisa lah. Bisa lah, bisa diatur itu. Uh-uh. Iya, iya. Tapi supaya media yang di Indonesia pun dan komunitas yang di Indonesia pun bisa ngeblend sama yang di luar, Iya. bisa sama Ya, benar. ngobrol, Betul, gitu. benar-benar. Nah ini tuh yang menurut saya kayaknya lo bisa dong mulai Harus, ke harus. pemerintah tuh. Waduh, iya, iya. Iya. Tahun depan ya. Amin. Iya dong. Tapi teman-teman yang Ya, menurut saya betul. teman-teman yang di komunitas garis miring media ini gitu ya, Iya. kalian perlu nih sama-sama ke pemerintah minta gitu. Iya, Karena benar. dari pemerintah, masa kita dari zamannya babi nih ya Iya. gitu. Zaman dulu mungkin yang disupport hanya filmmaker. Iya. Sekarang kan udah mulai nambah makin banyak gitu kan. Nah, idealnya kan berikutnya adalah gelombang teman-teman yang nulis ini juga Ya. malah Iya. besar. Ya, dan itu penting juga buat networkingnya ya. Sama seperti filmmaker, kita kenalan sama filmmaker yang lain, kita jadi bisa berkenalan, bahkan berkoproduksi bareng gitu ya. Nah ini kan kalau sebagai jurnalis itu banyak sekali kalau kita ke market itu ke festival-festival itu, ya jurnalis-jurnalis ini pada bikin event ngomongin tentang sinemanya negaranya masing-masing, saling updating gitu Iya. ya. Kenapa film Jepang ya bahas ya orang Jepang gitu kan yang paling tahu gitu kan. Dan kemudian bisa dibahas sama orang Inggris, orang Amerika segala macam. Iya. Nah ini corong seperti ini nih yang diperlukan gitu, bahwa jurnalis pun media seperti kalian ini, Sineklip dan teman-teman yang lainnya itu juga bagian dari ekosistem film yang juga harus didukung oleh pemerintah untuk memperkenalkan film Indonesia lebih jauh lagi gitu. Yes. Film sekarang maupun film klasik, karena itu emang kerja-kerja yang sangat dibutuhkan selain filmmaking adalah mendistribusikan pengetahuan tentang Indonesia. Betul. Setuju Dan sih. di Berlin itu tiap tahun ada yang disebut dengan talent kampus atau Berlinale Talents ya. Talents ya. Di Talents itu ada spesifik jurusan yang benar-benar mereka nyari orang-orang yang submit untuk nulis. Oke. Jadi itu menurut saya Sineklip dan teman-teman di sana gitu ya, itu bisa tuh. Iya, Dan iya. menurut gue kalian juga harus sesama kalian juga harus punya awareness dan kepentingan bahwa ini jatah kalian di dalam ekosistem film Indonesia. Perlu diklaim itu. Perlu. Jadi kalian bukan yang remah-remah bagian dari sinema Indonesia, bukan. Enggak. Kalian juga harus motor juga. iya. Siap pemerintah. Semoga didengarkan. harus ya. Tapi balik lagi ngomongin. Ini seru nih. Nanti kita bikin episode khusus ini aja ya, menjajal festival luar. Iya. Rumus-rumusan. Ngomongin pabrik rambut lagi. Aduh, tadi sempat di-mention kan, gue sampai lupa gitu ya. Kalau pabrik rambut ini tuh case-nya menarik-menarik. Anak muda. Asik. Semua yang anak zaman sekarang kenal gitu. Ini menarik pertimbangannya kenapa nih? Mereka ada Kevin di sini. Ada Kevin. Coba gimana ada di sini yang super ganteng. Ya oke lah. Saya tidak akan tidak akan memungkiri dia memang ganteng, tapi ini pilihan-pilihannya menarik nih. Ada Lutesa ya, terus ada Manda. Iqbal, Manda gitu kan, Kevin, Salpriadi gitu ya. Tapi ada Mas Didi juga. Oke. Ada penting. Ini seru gitu komposisi pemainnya gitu. Gimana dulu ketika bikin cerita ini gitu? Apakah sudah ada ini harus anak-anak muda ini yang memainkan? Settingnya di pabrik ya, BTW kan. Ini dulu Sineklip sempat bikin Pabrik Cinematic Universe. Wih. Film-film Pabrik Cinematic Oh, Universe. gitu. Disingkat Fuck You. Oh, kita masuk dong ya? Iya, tadinya Kita masuk ya? tahu 2000 pokoknya waktu Monster Pabrik Rambut pertama di announce aja lah waktu itu. Waktu itu emang film horor Indonesia Ya, lagi banyak settingnya pabrik. Jadi kayak betul. wah, ini Fuck You ini Pabrik Cinematic Itu Universe bisa ini. dibikinin award sendiri khusus pabrik ya. Iya benar. Waktu itu ketika Kodrat 2 kan Charles Ghazali bikin settingnya pabrik. Pabrik. Terus film Gula.
Pabrik Gula, terus ada film Visinema yang skripnya Angginun yang Ya, di pabrik ya, batik. betul. Oh iya. Pabrik juga, jadi terus siapa satu lagi Monster Pabrik Rambut baru announce, oh ini pabrik juga gitu. Jadi kayak menarik nih, maksudnya situasi di pabrik ini. Terus sekarang ya Monster Pabrik Rambut juga, terus pemainnya juga anak-anak muda yang bisa diduga mereka karyawan pabrik, benar nggak? Ya dari ceritanya sendiri sih memang spesifik, karakternya emang 3 kakak beradik yang umurnya emang di bawah 25 tahun lah, kayak muda gitu. Yang terpaksa dicemplungin ke sebuah kondisi kerja yang tidak manusiawi di pabrik itu. Jadi dari tuntutan skenarionya pun udah ini emang harus anak-anak muda deh yang di casting ya gitu. Kemudian di samping itu memang saya juga penasaran juga gitu bagaimana aktor-aktor muda yang juga banyak ini yang berbakat-bakat ini juga punya kepentingan untuk bercerita juga gitu, yang menurut saya penting untuk didengarkan gitu. Jadi kalau di Palari kami selalu juga berkolaborasi dengan aktor-aktor yang juga gelisah gitu ya. Ketika casting, ketika tahapan awal ngobrol itu kita banyak ngobrolin panjang sekali, bukan melulu tentang skripnya gitu, tapi justru tentang kondisi sekarang, bagaimana pandangan mereka terhadap sekitarnya gitu ya, macam-macam gitu. Dan itu menurut saya sangat-sangat penting untuk ada gitu dalam sebuah film, karena saya bekerja bakalan berapa tahun gitu sama mereka, ya nggak mungkin saya ngomongin adegan terus gitu kan ya. Harus ada juga ketertarikan yang sama juga terhadap kondisi sosial politik pun gitu ya. Apalagi sekarang mereka tuh sangat-sangat, justru kita nih harus mendengar gitu ya, generasi yang mengalami segala macamnya di usia-usia yang sangat produktif gitu ya. Maksudnya kita ngomongin usia 20-30 gitu yang emang ya negara ini dipegang mereka gitu ya. Dan kita perlu gitu menyuarakan gitu melalui entah acting, entah film, entah makanya kalau di film selalu film yang settingnya anak muda itu emang jadi justru urgent gitu ya, karena itu suara anak sekarang gitu, suara kontemporer gitu yang memang urgent untuk didengarkan. Kenapa tiba-tiba pabrik semua ya? Berarti kan ada sesuatu yang yang secara umum ada persepsi yang membuat kita melihat pabrik itu jadi sebuah tempat yang spooky gitu, seakan-akan ya, for whatever reason ya, untuk alasan yang bisa berbeda-beda. Beda-beda. Di konteksnya kita di Palari ya mungkin si monster ini gitu, tapi di tempat teman-teman yang lain itu kan artinya ada hal lain juga gitu. Jadi jangan-jangan ya memang anak muda ini juga mungkin melihat sesuatu yang hubungannya dengan pekerjaan, dengan sesuatu yang shady gitu, yang kayak terlalu mencurigakan itulah ada sebuah sistem yang corrupted kah gitu di dalam sana misalnya, yang membuat jadi itu kayak tempat kerja jadi tempat yang horor ya. Kehidupan kita sudah horor guys, mau di tempat kerja mau di asli, tinggal gimana aja cara mengatasinya. Aduh, tapi gue nggak mau panjang lebar nih soal Monster Rambut, takut spoiler aja, bukannya apa-apa. Jadi cuman itu doang. Tapi ya oke lah, nanti kita tunggu aja Monster Pabrik Rambut. Tapi yang menarik lain dari Palari sebenarnya ketika kemarin ngumumin udah 10 tahun ada project lain juga yang diumumkan. Itu juga menarik. Nah, pengen ngebahas aja sedikit sih gitu ya. Ada lagu yang akan dijadikan film, ada apa lagi? Ada buku gitu ya. Wah, ini seru nih gitu ya. Gagasan-gagasan yang keluarin. Ada sutradara yang udah lama nggak bikin film ngedirect, ada sutradara film pendek yang baru menang di mana-mana akhirnya ngedirect juga film panjang gitu kan. Ini seru sih. Gimana sih Palari? Saya kalau mau ngelamar nggak bercanda. Tapi seru bisa cerita sedikit nggak? Iya saya atau ya kan kita bertiga gitu ya, pasti punya ada hal-hal masing-masing juga gitu, tapi pasti ada yang sama-sama juga gitu kan. Dan ya memang karena kita semua
bertiga suka film walaupun dalam ini yang wujud yang berbeda-beda gitu misalnya. Tapi saya pikir yang kalau buat saya ngelihat Palari itu ya kita kayak kitchen lah ya gitu. Kita kayak kitchen yang bisa memproduksi berbagai makanan gitu, berbagai makanan, dan kita justru seneng banget untuk mencoba bahan-bahan baru, sesuatu yang beda. Karena itu tadi kalau balik lagi ke Arya bilang ini beda-beda nih semuanya, Palari dari awal ya. Memang itu ya gitu. Memang itu yang kayak tadi Adin juga bilang gitu, ibaratnya kapal ya, mau main slok kemana, ke pulau mana, jadinya apa ya udah gitu. Jadi saya pikir itu yang exciting buat saya, dan semoga juga buat teman-teman semua di Palari ya gitu. Bahwa kita benar-benar serius saat menghandle bikin makanan. Betul. Dan kalau kita lagi bikin makanan tuh kita pikirin banget lah gitu, ingredientsnya apa, mau kayak gimana, segala macam gitu. Dan kita sangat homemade gitu ya. Dan saya pikir bikin makanan kayak kalau misalnya kayak tadi sempat ngomongin film horor itu kan kayak fiturnya Indonesia tuh even sekarang di media luar kan lagi pada tertarik nih bahas Indonesia gitu kan. The biggest box office gitu misalnya, salah satu lah gitu di Asia Tenggara sih kayak kita ya the biggest gitu. Tapi kan semua lagi pada nyorot nih gitu ke Indonesia yang besar dan besar di horor gitu. Tapi yang saya juga pengen omongin sebenarnya bahwa film horor juga spektrumnya banyak. Bisa jadi kalau kita sering dengar, aduh film horor gitu-gitu aja, ya itu karena memang mungkin belum ada kesempatan bikin yang berbeda gitu. Betul. Dan saat Palari punya kesempatan, saya cukup yakin yang kita akan present nanti kita akan sediain gitu ya buat teman-teman icip-icip gitu. Pasti akan sesuatu yang berbeda gitu. Sama kayak nasi goreng gitu ya. Di Indonesia nasi goreng lo bisa hitung berapa banyak ya nggak sih? Tapi begitu kita kasih ingredients yang sedikit berbeda itu yang memperkaya rasa nasi goreng. Jadi menurut saya kalau lagi nonton film itu juga jangan gampang kapok gitu. Jangan gampang kapok karena kalau kita datang ke restoran kadang kita misal nyoba berbagai menu, ada yang kita cocok, ada yang kurang cocok, tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari kita experience kita makan gitu. Bukan berarti besok-besok begitu sekali nyoba nasi goreng gak doyan, seumur hidup gak mau nonton nasi goreng lagi. Kagak kali, ya gak sih? Setuju. Jadi kedepannya, dan kita ngelihat semua itu ya, baik musik, baik itu buku, baik itu apapun lah bentuknya gitu. Bisa jadi nanti kedepannya juga ada game, ada e-sport, whatever gitu. Semuanya itu adalah hal-hal yang bisa kita adaptasi menjadi bentuk lain gitu. Dan ini semua kreativitas ya. Ini semua kreativitas, ini semua bentuk-bentuk artistik, ini semua budaya yang bisa saling kolab dan bisa saling convert di antara sesamanya. Dan saya pikir yang paling asik sekarang ini di iklim kreatif Indonesia adalah kolaborasi-kolaborasi itu ya. Saya pikir khususnya kalau di film justru ini momen yang sangat kritikal buat saya sebagai bagian dari industri film ya. Saat penonton kita lagi tinggi-tingginya itu bukan, of course kita harus merayakan, tapi at the same time kita semua harus saling ngejagain. Karena jangan sampai nanti kita balik ke masa-masa yang film Indonesia lebih kecil dibanding film Hollywood. Betul. Kita nggak mau balik ke sana, ya nggak sih? Yes, ya kan? Setuju. Kita harus sama-sama jaga ini. Dan apa yang bisa dilakukan Palari minimal adalah ngasih variasi supaya teman-teman penonton juga nggak bosen dengan yang itu-itu aja. Itu dia. Super sekali. Saya tidak sabar mencicipi restoran Palari ya. Mungkin Edwin. Oke. Edwin sebagai chef ya udah kita bikin aja ya. Kita bikin dia aja. maunya buru-buru masak aja. Iya. Seru sih. Tapi ya kita tunggu aja ya sajian apalagi ya. Karena banyak nasi goreng pasti kalian baliknya nasi goreng Solaria ya kan. Enak loh. Iya. Bingung kan? Udahlah gue Solaria aja. Iya. Enak tapi ya ada juga nasi goreng cumi. Iya, yang kayak gitu ya. Kan? Nasi goreng apa tuh yang di Aruna Mbok siapa? Lupa gue. Mbok siapa ya? Iya. Iya emang enak tapi banyak juga yang gak enak ya. Harus dibiasakan nyobain yang berbeda. Terakhir nih sebelum menutup sih sebenarnya gue selalu pengen tahu pandangan
para filmmaker yang datang ke sini gitu ya, ngelihat perkembangan film Indonesia sekarang yang jumlahnya banyak banget, tapi penontonnya juga banyak banget, tapi ada penonton yang kecil banget gitu. Menurut kalian gimana sih ngelihat fenomena film Indonesia sekarang gitu ya, ketika wah semuanya udah bisa memproduksi gitu kan, tapi supply dan distribusinya juga kadang belum merata gitu. Ini juga saya udah ulang berapa kali nih, kayak maksudnya saya pernah dengar dari bukan dari saya juga doang ya, tapi saya dengar dari orang gitu. Tahun lalu itu film Indonesia yang masuk lembaga sensor itu 250 judul. Wah, gila. Yang tayang ke bioskop hanya 145 gitu. Itu kemana sisanya yang lain gitu kan? Itu udah kemana sisanya yang lain? Itu pun dalam 145 pada berapa ya kan? Betul. Jatahnya kayak tadi lah, kayak sekarang tuh kita per minggu film Indonesia baru aja bisa berapa sih? 3, 4. Iya kan 3-4 loh. Gokil loh, artinya kan Pernah cuma 54 minggu ya. 52 Iya. 52 ya. Ya 24 bisa lah ditambahin ini aja. Iya, jadi memang kalau balik lagi ke industri, menurut saya ini soal manajemen industri nih, gitu ya. Manajemen industri kita bagaimana gitu, dan supply-nya kita of course lagi banyak banget. Dan itu bagus gitu ya, karena dengan segala macam keterbatasan di negara ini, artinya produser ini gitu ya, produsennya gitu mampu untuk terus berproduksi sehingga kondisinya oversupply. Yes. Gitu. Kenapa kita sebut oversupply? Karena tokonya kurang, Kak. Iya, gitu. betul. Demand, saya rasa saat demand itu bisa ada, demand itu tambah naik saat tokonya juga makin banyak. Benar. Ya kan? Karena artinya orang-orang yang ingin nonton, begitu tokonya makin banyak nih ke dalam kantong-kantong yang lebih kecil, ya kan? Artinya penyerapan akses makin terbuka gitu kan. Namun kalau kita udah ngomongin kayak gini nih udah makro banget, yang kayaknya filmmaker juga nggak akan bisa menyelesaikan ya, karena ranahnya kita kan cuma di produksi gitu. Ini ada rantai yang lebih besar yang sebenarnya butuh pemerintah yang gimana nih caranya membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan untuk para bioskop, sehingga saat dia membuat suatu percepatan nambah toko-tokonya, mereka diuntungkan gitu. Diuntungkan dalam arti misalnya diuntungkan itu banyak bentuknya ya. Artinya kemudahan saat bikin izin kalau buka bioskop di tingkat 2, tingkat 3. Itu kemudahan, itu keuntungan gitu. Atau ada insentif pajak yang bisa diberikan kepada pengusaha bioskop yang mau buka di tingkat ketiga gitu kan, ada provinsi, ada kabupaten, ada yang lebih kecil lagi lah, kecamatan gitu misalnya. Kalau buka bioskop di tingkat kecamatan gitu dengan skala X kapasitas gitu, punya keuntungan gitu. Karena kalau menurut saya ini soal akses yang perlu, toko yang perlu dibanyakin ya gitu. Supply banyak, masa mau lu rem sih? Iya dong gitu. Satu, mau ngerem dari sisi mana, dan kalau sampai toko harus mulai memilih isinya apa, dan mereka berhak memilih isinya apa, padahal toko mereka, Kak, ya nggak sih? Cuman kan jadinya nanti ada friksi horizontal di dalam industri gitu, karena ya harus ada negosiasi yang lebih banyak lagi gitu antara toko dengan produser gitu. Kalau tokonya dibanyakin, paling nggak less friction menurut saya ya. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang ini udah butuh intervensi yang sifatnya kebijakan gitu. Semoga didengerin pemerintah ya. Iya. Semoga ya lebih banyak. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa disampaikan ke pemerintah sama ke layar digital. Siapa tahu ada ponakan atau omnya pemerintah. Iya, tetangga gitu kan, colek-colek dikit. Oke, siap. Thank you banget. Mas Edwin nggak ada nama ini, berarti udah aman. Mas Edwin hanya memasak, guys. Ingat di sini. Enggak ada. Untuk memasak harus mikirnya lebih panjang lagi. Tapi itu dia justru memasak itu harus fokus. Iya, masak harus fokus. Oke lah, thank you banget nih udah menyempatkan datang, dan ya kita tunggu aja Monster Pabrik Rambut itu akan tayang tanggal 4 Juni, betul? Yes, 4 Juni di bioskop. Betul. Dan mungkin ketika video ini tayang, Monster Pabrik Rambut udah tayang di bioskop. Sebelumnya dong biar bisa promo. Oh iya. Mungkin tayang besoknya. Bisa diatur itu.
Ya, Iya. Semoga teman-teman semua juga yang nonton di sini akan bisa menikmati betul. Monster Pabrik Rambut tanggal 4 Juni di bioskop. Ya semoga kita bisa merayakan bersama-sama film horor yang kalau di trailernya katanya fantastis dan ajaib. Yes. Ada pesan nggak buat calon penonton, buat yang mau nonton Monster Pabrik Rambut, selain bawa makanan dan minuman ke bioskop ya? Edwin, Ada pesan. Filmnya ada lucu-lucunya, jadi kalau mau ketawa yang kenceng ketawanya. jangan ditahan. Jangan ditahan ya. Ya. Jangan malu-malu ya. Malu-malu. Iya, jangan malu-malu. Film horor juga bisa lucu. Betul, setuju saya. Film horor itu basically harusnya lucu sih sebenarnya, bro. Apa ada pesan-pesan? Enggak sih. Enggak. Ini aja deh, ajak teman-temannya nonton. Iya betul, itu ya. Yang penting mah datang aja dulu nonton bener ya Dan sih. jangan kapok. Ya betul. Nonton itu jangan kapok. Iya please, itu yang emang agak susah sih dikasih tahu ke penonton sekarang tuh gitu. Mereka itu gampang, udah gue nggak mau lagi nonton ini, padahal kan belum tentu ya semua film begitu. Kalian harus mencoba guys. Ingat nasi goreng banyak tadi. Selain nasi goreng selari ada nasi goreng cumi kata Zedin. Iya, jangan kapok dan sesuatu yang baru sekarang itu 5 tahun lagi akan biasa Kak. Betul. Jadi kalian harus jadi orang-orang yang justru awal dan suka ini. Setuju sekali sih. Siap kalau begitu. Ditunggu banget karya-karya selanjutnya Pelari yang tadi udah di highlight ya. Nanti akan ada mungkin dalam 10 tahun ke depan lagi ya. Asik. Amin. Iya kan? Iya, amin. Jadi nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ketika Jangan sampai 10 tahun ya ketemu lagi ya. Tapi kan seru, berarti masih bertahan. Masih bertahan kita ya. Iya. Kita harus bergandengan tangan untuk bertahan. Iya betul. Terima kasih Oke, banyak loh. terima kasih Sinan. banyak Mbak Dede, Mas Edwin. Sampai ketemu Mas lagi Arya. di kesempatan selanjutnya dan semoga sukses. Amin. Monster Pabrik Rambut. Makasih. Oke, bye bye guys.